Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Sudirman, dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Nrekang. Saya berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 bimbingan dan konseling di program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Nrekang. Bidang keilmuan saya yaitu media layanan bimbingan dan konseling. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada program studi bimbingan dan konseling, diantaranya manajemen BK, bimbingan dan konseling lansia, mikro konseling, BK kelompok, analisis kebutuhan BK di sekolah, media BK, pengembangan pribadi konselor, konseling kebencangan, dan teori-teori konseling. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah media BK. Untuk mata kuliah media BK dengan kode mata kuliah 022311 dengan bobot 3 SKS, media BK merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Bimbingan dan Konseling yang berada pada semester 2. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah media BK dilakukan dengan metode blended learning, yaitu dengan memadukan pembelajaran secara luring dan secara daring. Pembelajaran secara luring dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi serta pemberian diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus yang berkaitan dengan media BK. Kemudian, pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Nrekang. Mata kuliah media BK memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penggunaan media dalam konteks bimbingan dan konseling. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis media yang digunakan dalam proses konseling, termasuk media cetak, audiovisual, atau media digital. Selain itu, mahasiswa akan diajarkan untuk merancang dan mengembangkan serta mengevaluasi media sesuai dengan kebutuhan klien serta menjaga etika penggunaan media dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian, adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah media BK yang telah ditetapkan oleh program studi ialah mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep dasar media BK, mampu dalam merancang dan mempresentasikan materi bimbingan menggunakan media yang tepat, kemudian mampu untuk mengevaluasi penggunaan media dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah media BK. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar media dalam bimbingan dan konseling serta berbagai teori yang mendasarinya. Mahasiswa mampu mengklasifikasi media dalam BK. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis media yang digunakan dalam bimbingan dan konseling, termasuk kekuatan dan kelemahannya. Kemudian mahasiswa mampu mengembangkan dan merancang media bimbingan dan konseling yang efektif sesuai kebutuhan klien. Kemudian yang terakhir, mampu mengevaluasi efektivitas media yang digunakan dalam bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan atau perubahan apabila diperlukan. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, adapun materi kuliah yang kami sajikan yaitu yang pertama terkait dengan konsep dasar dan hakikat media bimbingan dan konseling. Kemudian teori-teori dasar dalam penggunaan media untuk BK, klasifikasi jenis media dalam BK, kemudian mendesain media BK, teknik pemilihan media digital dan teknologi dalam BK, bahkan serta praktikum penggunaan media BK, serta evaluasi penggunaan media dalam bimbingan dan konseling. Adapun referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran, yang pertama dari Korey 2017, yaitu teori dan praktik konseling dan psikoterapi, kemudian Glading, Counseling Comprehensive Profession, kemudian dari Ira Krisyanti Dewi tahun 2005, pengantar psikologi media, kemudian Muhammad Nur Salim dengan judul buku Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, di mana saya menggunakan metode yang pertama, delivery, di mana metode ini merupakan proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya untuk menyelesaikan permasalahan melalui pengkajian jurnal ataupun tugas tentang media BK. Kemudian yang kedua, dengan interaksi, bagaimana interaksi saya akan dengan mahasiswa menjadi
pada setiap pertemuan saya akan memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuan. Kemudian yang terakhir adalah asesmen, penilaian bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya sudah memberikan kontrak perkuliahan di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Kemudian adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian kami, yang pertama kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan baik itu secara daring maupun secara luring yang diberikan bobot 10%. Kemudian latihan di kelas serta penugasan diberikan bobot 20%, ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 35%, serta ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 35%. Sistem penilaian ini kami lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa. Itulah teknik dan metode pengejaran yang saya gunakan. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah Media BK yang saya sampaikan. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Media BK yang saya lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah alamin. Kita bertemu dalam kondisi sehat walafiat pada siang ini. Kita melanjutkan proses perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-9 ya, terkait dengan mata kuliah media bimbing dan konseling. Di awal proses perkuliahan telah banyak diberikan pemahaman tentang media. Namun sebelum terlalu jauh kita membahas tentang mata kuliah kita tidak boleh lupa terkait dengan bagaimana kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena untuk limpahan nikmat yang diberikan kepada kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya menuntut pendidikan ya, bagaimana rasanya nikmatnya belajar tentang dunia kedutaan. Kemudian kita juga senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dijadikan sebagai suri teladan dalam menjalankan segala aktivitas kita, termasuk dalam bagaimana melakukan proses perkuliahan. Karena bentuk keteladanan beliau lah sehingga kita punya inisiatif untuk senantiasa menguatkan keilmuan kita. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai proses perkuliahan, alangkah baiknya kita memulai dengan bersama-sama berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan hari ini, siang ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Oke, cukup. Selanjutnya saya akan memberikan presensi untuk mengabsen kehadiran adik-adik sekalian ya. Nah, sambil mengisi presensinya, memberikan paraf pada presensi, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan tujuan dari mata kuliah kita ya, terkait dengan media bimbingan dan konseling, di mana kita ketahui bersama bahwa media BK ini sangat penting untuk kemudian dikuasai oleh mahasiswa BK, apalagi di era teknologi saat ini ya. Banyak sekali potensi-potensi yang kemudian bisa dikembangkan oleh konselor yang ada pada media ya, khususnya di era society 5.0 di mana segala aktivitas manusia itu tidak bisa dipisahkan dari teknologi ya. Nah, konselor sangat disayangkan ketika di era teknologi ini tidak bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga dengan beberapa teori-teori tentang bagaimana pengembangan media bimbingan dan konseling, ada fase di mana kita harus fokus membahas tentang literasi ICT. Bagaimana kemudian kita dengan memahami ICT dengan baik, kita akan mampu memanfaatkan media dalam kaitannya dengan teknologi ya, khususnya yang berkaitan dengan teknologi untuk pengembangan secara komprehensif atau secara maksimal, supaya media ini bisa betul-betul bukan hanya bermanfaat bagi siswa, tapi terlebih pada konselor. Oke, jadi selain mempermudah kinerja konselor ya, tujuan dari kenapa penting untuk kemudian mempelajari media, karena ini akan mempermudah konselor dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
dalam memberikan layanan kepada siswa. Banyak media yang bisa kita gunakan ya, baik itu media poster, media cetak, ya, media berbasis teknologi yang harus berinteraksi dengan misalnya menggunakan proyektor, TV dan sebagainya untuk memberikan apa? Untuk memberikan wawasan, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan bimbingan kepada siswa agar siswa dapat berkembang secara optimal. Mungkin teman-teman sudah banyak yang ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan sebagai volunteer dalam pendampingan siswa atau klien. Ketika ada yang dipahami bagaimana keterlibatan media dalam proses kegiatan yang kemudian ada di sekarang lakukan, pasti sangat beda ya, sangat beda efek yang ditimbulkan ketika menggunakan media dengan tepat dengan tanpa sama sekali menggunakan media, terutama dalam proses mensosialisasikan, mempromosikan, atau bahkan memberikan pemahaman terkait dengan apa urgensi dari kegiatan yang kita akan lakukan. Nah, begitupun dengan literasi ICT dalam bimbingan konseling ya, bimbingan konseling ini menjadi suatu hal yang sangat esensial, sangat penting untuk kemudian dipahami dan dikuasai oleh seorang konselor ya. Jadikan teknologi ini sebagai media yang tepat dalam pengembangan siswa ya, pengembangan diri klien. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita punya strategi yang bermacam-macam dalam memanfaatkan media ini supaya bisa digunakan secara tepat ya. Nah, coba kita pahami aja sekalian. Mungkin ini sudah familiar semua tentang era society ya. Bagaimana society ini menjadi sebuah kajian kekinian bagi mahasiswa khususnya, di mana semua mayoritas masyarakat baik itu kalangan muda maupun kalangan tua itu diperhadapkan dengan kecanggihan teknologi ya, dan kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana proses interaksi manusia dan sebagainya, bagaimana peran teknologi ini dalam mengembangkan personality individu, bagaimana inovasi-inovasi pendidikan, bidang pendidikan terkait dengan pengembangan teknologi, khususnya di bidang bimbingan dan konseling. Dengan kehadiran teknologi, khususnya di era society ini, sangat memudahkan ya kerja-kerja konselor. Tapi yang dikhawatirkan adalah bagaimana ketika peran konselor itu digantikan oleh teknologi. Tidak perlu lagi ada konselor di situ karena sudah ada teknologi yang menggantikan. Misalnya ChatGPT. Banyak sekarang siswa atau klien yang menjadikan ChatGPT ini menjadi tempat untuk curhat, ya, dan sebagainya. Karena dianggap konselor ini tidak capable lagi menjaga rahasia dan sebagainya. Itu kan sangat mengkhawatirkan kan? Nah, bisa jadi karena konselor tidak mampu memposisikan diri dalam memberikan layanan yang maksimal atau profesional pada konseli atau siswa. Oke, sampai di sini dipahami? Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya, Society 4.0 ini muncul istilah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, ada Internet of Things, kemudian ada Big Data. Ketika konselor memanfaatkan ketiga teknologi ini pasti sangat memudahkan. Misalnya Big Data. Big Data ketika dimanfaatkan dengan baik, kita punya data integrasi mulai dari siswa di usia SD ya sampai pada perguruan tinggi, kita punya datanya. Dan ini yang kemudian menjadi permasalahan bagi konselor di lapangan. Ketika siswa itu sudah tamat SD ke SMP, SMP-nya baru gurunya di SMP baru memulai lagi mencari datanya dari siswanya. Bayangkan kalau misalnya kita punya big data yang baik, ya, yang terintegrasi mulai dari TK bahkan PAUD sampai perguruan tinggi, kita akan lebih mudah memetakan bagaimana potensi dari siswa tersebut atau klien tersebut. Begitupun dengan aspek yang lain, ya. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT ini sangat penting kemudian mendukung kinerja konselor, tapi perlu dipahami bahwa teknologi adalah tools atau alat bantu ya, hanya suatu alat, bukan segalanya. Ini yang saya sampaikan di awalnya. Salah satunya seperti noter ini.
pasti sangat beda adik-adik sekalian semangatnya ketika melihat media pembelajaran yang kemudian digambar di papan tulis dengan berbasis menggunakan misalnya smart TV seperti ini dan sebagainya. Karena kan media yang menarik itu bukan hanya persoalan ada tulisan, tapi juga penting ada warna, ada gerak, dan itu akan membuat klien atau peserta didik itu merasa tertarik dengan apa yang kemudian kita perlihatkan. Kemudian ini berdasarkan hasil riset ya, menurut data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia ya, penggunaan internet di Indonesia tahun 2024 ini ya, kalau datanya diupdate lagi ke 2025 atau 1 tahun ke depan nantinya pasti akan selalu mengalami peningkatan sampai 221 juta jiwa dari 278 juta jiwa populasi penduduk di Indonesia ya. Jadi selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Ini konteks dalam bagaimana terus perkembangan penduduk ya. Tapi datanya diambil di 2024, jadi data sebelumnya 2023, tapi data penggunaan internet itu di tahun 2024. Jadi tiap tahun itu mengalami peningkatan penggunaan internet pada generasi muda ya, terutama di kalangan mahasiswa, kalangan siswa di usia SMP, SMA, bahkan di SD pun mayoritas sudah memiliki handphone kan. Nah, ketika itu bisa digunakan oleh konselor sebagai media, itu akan sangat memberikan dampak positif pada peserta didik. Kita fokus dulu pada ICT-nya ya, informasi teknologi, bagaimana peran teknologi ini sangat relevan untuk pengembangan media bimbingan konseling ya. Nanti saya akan perlihatkan beberapa contohnya ya. Misalnya media video konseling. Salah satu yang digunakan saat ini konselor dalam memberikan video konseling pada siswa. Video konseling kan media berbasis desain ya, apakah buku, elektronik atau cetak, itu bisa menggunakan salah satu bahan terapi dengan cara membaca teks dengan sentuhan-sentuhan gambar yang relevan dengan teks itu bisa memberikan wawasan kepada siswa bahwa ternyata apa yang saya alami juga dialami oleh orang lain dan ada caranya di dalam untuk menyembuhkan permasalahan yang dihadapi. Itu video konseling ya. Kemudian alat bantu layanan dengan konseling ya, sebagai media layanan dengan konseling dan sebagainya. Jadi video ini ya bisa menjadi satu hal yang menarik yang diberikan kepada siswa yang memanfaatkan teknologi. Misalnya LibGen. LibGen ini sangat banyak referensi buku di dalamnya dan gratis. Ada bisa akses untuk kemudian dijadikan sebagai referensi pribadi atau dijadikan sebagai referensi bagi peserta didik sebagai bahan biblio ya. Kemudian alat bantu layanan dengan konseling ya. Jadi teknologi ini bisa menjadi alat bantu layanan dengan konseling. Misalnya layanan konsultasi dan konseling secara online. Itu yang misalnya menggunakan Zoom atau Meet atau aplikasi yang capable dalam melaksanakan konseling secara online. Nah, dengan bantuan teknologi adik-adik sekalian, kita bisa melakukan konseling tanpa harus ketemu langsung dengan klien atau bimbingan secara virtual kepada peserta didik kita. Jadi memang keterampilan teknologi ini saya kira tidak ada lagi yang kaku, tinggal bagaimana melakukan supaya bisa menjadi layanan yang positif. Kemudian layanan berbasis data ya, seperti di database ya, kita bisa menyimpan data-data konseling kita melalui big data ya. Apakah untuk saat ini yang gratis kan menggunakan Google Drive ya, kita bisa menyimpan data-data siswa melalui Google Drive kita yang kita punya untuk kemudian dijadikan bahan ketika kita membutuhkan biodata atau apa yang menjadi latar belakang dari konseling kita. Karena harus kita ingat bahwa sebelum kita memberikan layanan konseling, kita harus pelajari dulu seperti apa latar belakang dari konseling kita. Ini adalah salah satu bentuk karya mahasiswa ya, yang dilakukan oleh mahasiswa UNM dalam mengembangkan salah satu perangkat media ya, dalam
layanan counseling secara online ya. Ini akan sangat relevan bagi generasi muda, khususnya bagi mahasiswa atau siswa-siswa di usia SMA dalam mendapatkan layanan counseling secara online ya. Mulai dari fiturnya yang menarik ya, karena ada gambar, ada tulisan, ada warna yang variatif, kemudian bisa terintegrasi dengan beberapa media sosial. Dan ini sangat menarik ketika mau dikembangkan oleh konselor. Silakan, ada yang boleh tanyakan? Terkait dengan teknologi ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya Muhammad Fauzan, saya ingin bertanya. Tadi sudah dibahas tentang undang video konseling, di mana kita bisa mengakses tentang bimbingan dan konseling seperti Google atau website. Nah, saya ingin bertanya, terus bagaimana dengan daerah yang tidak terjangkau oleh internet? Oke. Ya, ini menjadi tantangan juga bagi konselor ketika ingin menggunakan media berbasis teknologi bagi daerah-daerah yang masih kesulitan dalam penggunaan internet. Ini juga menjadi problem ya, yang mungkin perlu dicari solusinya oleh konselor-konselor muda, bagaimana mencari alternatif terbaik. Kita bisa tetap memberikan layanan yang maksimal pada konseling kita di daerah, tentu terutama daerah 3T ya, yang agak terpencil, jauh dari pemikiran, kemudian sulit terjangkau internet dengan strategi yang berbeda. Kalau misalnya memang menggunakan teknologi berbasis internet sulit, maka kita harus menggunakan media yang lain yang tanpa harus membutuhkan internet ya. Misalnya penggunaan video terapi ya, kita bisa tetap menggunakan video terapi tanpa menggunakan internet dengan cara mendownload terlebih dahulu, mendownload referensinya ya, atau menyediakan referensinya terlebih dahulu, kemudian kita bawa di tempat sekolah tersebut atau di mana klien itu berada ya. Atau misalnya menggunakan media-media yang ramah hubungan, misalnya penggunaan mading, penggunaan misalnya daun-daun yang bisa dijadikan sebagai hubungan karir, yang kemudian bisa memberikan inovasi atau ide yang kreatif bagi siswa untuk kemudian mencari alternatif solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Jadi kita sama-sama cari ya solusinya seperti apa yang lebih tepat ketika kita ingin tetap menggunakan teknologi untuk siswa-siswa atau klien-klien yang berada pada daerah 3T yang memang sulit dijangkau oleh jaringan internet ya. Saya ada yang mau bertanya? Silakan. Apa namanya? Audio. Ya, ada yang lebih suka ceramah, ada yang lebih suka dialog. Dengan pertanyaan saya, bagaimana cara mengidentifikasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Misalnya ada yang lebih suka audio, visual. Oke. Jadi kaitannya dengan penggunaan media ya, karena kan banyak variannya media yang bisa digunakan oleh konselor. Nah, tentunya perlu ada analisis awal bagaimana media yang tepat yang kemudian bisa digunakan untuk diberikan kepada peserta didik ya, karena gaya belajar siswa itu kan beda-beda ya. Jadi ada proses observasi awal seperti apa karakteristik masing-masing individu ya yang ada dalam kelas tersebut. Kalau misalnya dalam konteks konseling individu atau bimbingan secara kelompok kan itu pesertanya sedikit, tapi kalau dalam konteks klasikal memang perlu ada kerja ekstra dari konselornya. Biasanya kita menggunakan instrumen untuk mengenali kondisi siswa ya, termasuk dari gaya belajarnya. Kita bisa menggunakan instrumen, bisa melakukan observasi langsung ya, bisa juga dengan bagaimana melakukan wawancara atau melalui informasi dari rekan-rekannya. Karena kan itu bisa kelihatan dari
aktivitas yang diperlihatkan oleh konseling. Tapi tidak cukup hanya dengan satu cara, misalnya hanya menggunakan instrumen. Belum tentu dalam proses pengisian instrumen itu siswa atau klien kita itu langsung memberikan data yang autentik. Ya, jadi perlu ada elaborasi. Makanya kalau dilihat dari kurikulumnya saat ini, memang ada dalam kurikulum OB ini mahasiswa diberikan proyek untuk berinteraksi, berkolaborasi dengan rekan-rekannya ya dalam membuat sebuah produk. Jadi dari hasil produk yang telah dibuat itu bisa menjadi suatu inovasi yang kreatif bagi klien untuk kemudian dilihat bagaimana kerjasamanya, bagaimana komunikasinya, bagaimana karakter masing-masing individu, apakah ada yang cepat emosian, apakah ada yang tidak peka dengan apa yang dibuat oleh temannya, itu semuanya kelihatan ya. Jadi ada keterlibatan interaktif yang didesain sedemikian rupa supaya siswa ini bisa semuanya terlibat ya. Kalau selama ini kan memberikan tugas, kemudian presentasi, ada yang bicara, ada yang diam, ada yang duduk saja, ada yang tidur dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dikasih ini beras, silahkan diolah apa saja, itu kan pasti hasilnya berbeda-beda. Ada yang jadi bubur, ada yang jadi nasi, atau mungkin ada yang dijadikan sebagai bahan bakar dan sebagainya. Pasti punya inovasi berbeda-beda. Kemudian ini juga menarik ya, bagaimana memberikan perencanaan karir bagi individu itu sangat memudahkan kita menggunakan teknologi. Apalagi kalau misalnya kita kembangkan sendiri sistemnya, kemudian kita sendiri juga yang kemudian menggunakan. Jadi hanya dengan menganalisis potensi-potensi yang dimiliki siswa itu kita bisa langsung membaca apa kira-kira karir yang tepat. Karena tidak cukup dengan melihat pekerjaan orang tuanya, misalnya orang tuanya dokter semua, kemudian kita berikan juga dorongan kepada siswanya jadi saja dokter, kenalan sama dokter, itu tidak cukup. Tapi harus ada pemetaan berdasarkan betul-betul sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang saya maksud itu ini metaverse tadi ya. Bagaimana urgensi metaverse dalam penggunaan layanan konseling secara virtual. Jadi kalau misalnya menemukan seperti ini ya, ini seakan-akan kita berada pada dunia yang nyata, yang kita lihat dalam kayak kacamata itu ya. Walaupun tidak senatural ketika bertemu langsung, tapi tidak menghilangkan esensi bagaimana pemberian layanan yang maksimal kepada konseling ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak cukup ya sekalian, terima kasih atas partisipasinya ya. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Masih ada beberapa tahapan yang kalian harus lalui. Mudah-mudahan dengan semakinnya kalian belajar, kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, menjadi konselor yang profesional yang tentunya bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama lagi ya, supaya mendapatkan berkah yang lebih berfaedah, lebih banyak lagi dalam kegiatan berkah ini. Oke, mari kita mulai bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita. Doa dimulai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih adik sekalian. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.